Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia dengan NPM 257821112 dari kelas TRI 2D. Di sini saya akan membuat video hands-on dalam chapter 15, yaitu pada lab Monitor and Manage Linux Process, yang berarti kita akan memantau dan mengelola dari proses Linux itu menggunakan perintah top ya nantinya. Sini untuk memulai pengerjaan lab kali ini, kita akan mengetikkan perintah lab start process review. Kita tunggu beberapa saat. Lalu setelahnya ini kita diminta untuk membuka dua terminal. Kita tambahkan dulu, dimana terminal yang sebelah kanan ini digunakan untuk memantau proses yang kita lakukan di dalam terminal yang sebelah kiri. Yang pertama adalah kita akan login dulu ke dalam server B menggunakan user student dengan perintah ssh student add server B. Oke, begitu juga kita lakukan di dalam terminal yang sebelah kanan. Kita masuk ke dalam server B dengan perintah ssh student add server B. Kembali lagi ke terminal awal. Sini kita akan membuat direktori bin di dalam direktori home/student dengan perintah mkdir/home/student/bin. Lalu setelahnya kita akan masuk ke dalam direktori bin ya. Di dalam direktori bin ini kita akan membuat sebuah file yang bernama text101.sh dan mengisi file tersebut dengan script ini. Kita ketikkan perintahnya, yaitu nano text101.sh, dimana perintah nano itu digunakan untuk membuat dan bisa untuk mengedit filenya juga. Kita ketikkan saja perintah ini, scriptnya. Jadi script yang akan kita tulis ini berfungsi untuk mengatur perulangan, atau ini akan mengatur beban yang file ini gunakan gitu. Jangan sampai salah penulisan saat kita mengetikkan script ini.
Kita untuk meng-save file ini menggunakan Ctrl X, Y, lalu Enter. Oke, jika sudah, kita akan memberi akses kepada teks 101.sa ini dengan perintah chmod plus x /home /student /bin /text 101.sh. Oke, ini sudah. Jika kita ingin memastikan apakah yang kita tulis itu benar atau tidak, kita tinggal menampilkan isi filenya dengan perintah cat text 101.sh. Bisa kita lihat kembali, kita cocokkan. Oke, jika sudah, kita lihat di dalam /bin ini sudah ada beberapa filenya. Oke, di sini baru ada satu file yang bernama text 101.sh. Dan selanjutnya yaitu di dalam terminal yang kanan, kita akan mengetikkan perintah top. Dan sudah tampil semua proses yang ada di dalam Linux. Jadi kita bisa langsung memantaunya, proses apa saja yang ada. Selanjutnya yaitu kita balik lagi ke terminal yang kiri. Kita akan melakukan perintah grep model name /proc /cpu info lalu wc min l, dimana perintah tersebut adalah perintah untuk melihat number yang ada pada CPU logikal. Jadi sudah ada 2 core ya di dalam CPU-nya. Lalu setelahnya kita akan merunning atau menjalankan teks 101.sa itu di dalam background atau di latar belakang dengan perintah teks 101.sh dan perintah jangan lupa tambahkan titik slash. Oke, ini salah, kita ulang, Ctrl C saja. Oke, di sini sudah tampil yaitu 1640. Terus selanjutnya kita akan melihat apakah proses dari teks 101.sa ini sudah berjalan. Nah, di sini sudah terlihat di dalam ketika kita menjalankan perintah top, ini kita bisa langsung memantau teks 101.sa ini sudah ada. Lalu selanjutnya, oke, di sini ditunjukkan juga presentasi penggunaan CPU oleh teks 101.sa itu berkisar 10% hingga 16%. Kita lihat di sini. Nah, di sini 12,7% ya. Masih masuk ke dalam presentasi penggunaan CPU-nya. Selanjutnya yaitu kita akan mengurutkan proses berdasarkan penggunaan memori dengan menekan tombol Shift M. Oke, di sini sudah tampil dari penggunaan memori yang paling besar. Dan selanjutnya yaitu kita akan menampilkan detail memori yang lebih lengkap menggunakan perintah dengan menekan tombol M. Nah, di sini terlihat. Oke, selanjutnya yaitu untuk menampilkan informasi thread, kita menekan perintah Shift lalu H.
Sini sudah ada 159 total threadnya. Lalu untuk keluar dari perintah top, kita tinggal menekan Q. Yang selanjutnya adalah kita akan melihat thread yang berjalan untuk teks 101.sh menggunakan perintah yaitu top min h besar, lalu min p. Kita lihat tadi tag 101 yaitu 1640, 1640, 1640. Kita coba enter. Oke, di sini sudah menampilkan seluruh informasi yang lebih spesifik dari sebuah file teks 101.sh ini. Lalu kita keluar dari perintah top yang tadi. Selanjutnya kita akan jalankan lagi top yang awal. Oke, untuk menampilkan semua proses Linux yang ada. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke terminal yang di kiri, yaitu terminal awal, untuk membuat atau menyalin teks 101 ini ke dalam file tujuan, yaitu teks 101.102.sh. Kita lihat dulu, kita ls. Oke, di sini kan di dalam folder bin itu baru ada satu file, yaitu teks 101.sh. Di sini kita akan copy file tersebut ke dalam file tujuan dengan perintah copy teks 101.sh lalu teks 102.sh. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam direktori bin, kita hanya tinggal mengetikkan perintah cp lalu file yang ingin disalin dan file ke file tujuannya. Nah, kita akan melihat dulu. Oke, sekarang di dalam direktori bin sudah ada dua file, lalu kita akan mengedit file teks 102.sh dengan perintah nano teks 102.sh. Kita ubah pada bagian ini, penambahan dari beban CPU-nya kita ubah menjadi, tadi kan 50k menjadi 100k atau 100.000. Kita Ctrl X saja, lalu Ctrl Y. Oke. Jika sudah, kita akan memulai proses teksnya di latar belakang dengan perintah /text 102.sh. Oke, salah, kurang ini dan. Oke, di sini sudah tampil yaitu 1979. Lalu untuk memastikan kedua proses tersebut berjalan di latar belakang, kita mengetikkan perintah jobs. Oke, di sini sudah ada. Jadi dua file itu sudah running ya. Dan selanjutnya yaitu kita kembali ke file yang terminal yang sebelah kanan. Di sini terverifikasi bahwa proses yang sedang berjalan itu penggunaan CPU-nya itu seharusnya berkisar antara 25% hingga 35%. Kita lihat. Oke, di sini CPU-nya yaitu berkisar 23,9%. Oke, selanjutnya jika ini ada sebuah catatan yang dimana ketika kita nggak lihat proses teks 101.sh dan 102.sh, kita hanya tinggal menekan perintah cp.
Di sini akan menampilkan dua perintah, akan menampilkan proses dari text101.sh dan text102.sh. Lalu untuk kita melihat beban rata-rata mesin di server B, yaitu pada load average di sini ya. Ini masih di bawah 1 yang berarti dia tidak kelebihan beban. Dan selanjutnya yaitu kita akan menyalin lagi file text1 itu ke text102.sh. Jika sudah kita copy saja, lalu kita lihat, oke sudah ada 3, lalu kita masuk ke dalam filenya untuk mengedit dengan perintah nano text103.sh. Oke, di sini kita edit kembali tadi. Bebannya menjadi lebih tinggi lagi, yaitu 80k atau 800.000 maksudnya. 800. Oke, lalu kita Ctrl X, lalu Y. Jika sudah, kita akan lakukan lagi untuk memulai teksnya di latar belakang dengan perintah ./text103.sh. Jangan lupa tanda dan. Sini sudah ada 2285. Lalu kita akan memastikan apakah ketiga proses tersebut berjalan di latar belakang dengan perintah jobs. Oke, di sini sudah ada tampilannya bahwa ketiga file tersebut sudah sedang berproses di latar belakang atau sedang berjalan di latar belakang. Yang selanjutnya yaitu kita kembali ke terminal sebelah kanan untuk melihat beban penggunaan dari CPU untuk tes 103 ini. Di sini tertulis bahwa harusnya penggunaannya itu berkisar antara 60% hingga 85%. Kita lihat, oke, di sini terlihat yaitu 65,7 ya. Beban dari si text103.sh. Lalu load average-nya masih hampir mencapai 1, yang berarti udah hampir memberatkan di CPU-nya. Setelahnya kita kembali lagi ke terminal sebelah kiri, lalu kita akan beralih ke dalam menggunakan perintah su min, lalu passwordnya adalah red hat. Setelah itu kita akan menangguhkan proses dari file text101.sh dengan perintah pkil min sync stop text101.sh. Oke, lalu kita lihat di dalam terminal yang sebelah kanan. Di sini sudah tidak ada lagi untuk text101.sh. Nah, ini ya. Lalu selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke terminal sebelah kiri. Lalu kita akan melihat pekerjaan yang tersisa dengan perintah ps jt. Oke, di sini keterangannya sudah T, berarti di dalam text101.sh ini sudah T, yang berarti file proses dari file text101.sh itu sudah ditangguhkan atau sudah diberhentikan. Oke, kita coba. Sebentar, koneksinya error. Kita coba sambungan kembali.
Oke, sudah. Kenapa seperti ini? Kita berhentikan dulu. Kita coba. Oke, sudah. Oke, di sini tadi sampai penjelasan bahwa T101 ini statusnya sudah T, atau berarti sudah ditangguhkan atau sudah diberhentikan. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan lagi proses dari teks 101.sa-nya dengan perintah pkil min sin count, pakai huruf besar, sin count teks 101.sh. Oke, dan seharusnya ketika kita lihat di dalam ini seharusnya sudah ada. Tadi kan teks 101-nya tidak ada, sudah ditangguhkan. Lalu sekarang kita hidupkan kembali, maka di sini akan ada tampilan bahwa teks 101.sa ini. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi beban kerja si CPU ini, kita harus menghentikan proses dari teks 101.sa, teks 102.sa, dan juga teks 103.sa dengan perintah pkil teks 101.sa. Dilakukan juga untuk yang 102, lalu untuk yang 103. Nah, sudah, kita lihat lagi di dalam terminal sebelah kanan. Oke, di sini sudah tidak ada proses dari teks 101 sampai dengan teks 103.sh. Lalu kita lihat lagi load average-nya. Di sini sudah menurun ya dari yang awal, sedang berjalan juga. Dia akan perlahan-lahan menurun karena ketiga file tadi sudah ditangguhkan atau dihentikan prosesnya. Dan selanjutnya yaitu, selanjutnya kita akan keluar dari tab ini dengan perintah key karena kita sudah melakukan semua perintah-perintah yang ada di dalam lab chapter 15 ini. Kita akhiri dengan kita exit, lalu ini juga dikeluarkan dari mode server B menjadi mode workstation lagi. Oke, jika sudah, maka kita akan menilai pekerjaan lab kali ini dengan perintah lab grade proses review. Ya, kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini keterangannya sudah pas, yang berarti pekerjaan yang telah saya lakukan itu sudah benar semua perintah-perintahnya. Lalu untuk menyelesaikan pengerjaan lab pada video kali ini, saya akan mengetikkan perintah atau menjalankan perintah lab finish proses review. Oke, mungkin salah penulisan. Kita beberapa saat. Ya sudah, maka akan ada tampilan sukses. Maka sekian video hands-on dari chapter
15 yang sudah saya lakukan. Saya akhiri video pengerjaan lab praktikum pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.